Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wong Tani di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang bagaimana cara membuat alat penetas telur sederhana dari kardus. Nah, kenapa saya memilih kardus? Karena kardus sangat mudah untuk didapatkan. Teman-teman bisa mencari ataupun membeli di warung. Nah, sebelum kita masuk di proses pembuatan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like. Oke, kita langsung saja masuk di proses pembuatan. Nah, sebelum masuk proses pembuatan, ada beberapa alat ataupun bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama, alat yang kita butuhkan adalah cutter. Di sini kita ada cutter. Kemudian untuk yang selanjutnya kita butuh botol bekas air mineral yang besar ya, ini ya. Kemudian kita butuh termometer. Ini saya beli seharga 18.000. Kemudian selanjutnya lampu bohlam. Ini tadi saya beli dengan harga Rp4.000. Kemudian satu paket listrik ini ya. Ini kabel, jadi sudah ada colokan dan juga pitingnya. Ini kira-kira totalnya itu sekitar 10.000. Itu yang harus kita beli. Jadi totalnya itu 10, 18, 4.000, 32.000. Nah, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang harus kita siapkan, ini ada bekas ini ya, gergaji kayu, atau juga bisa menggunakan sekam padi. Kemudian yang selanjutnya tentu kita butuh kardus, karena kita menggunakan kardus sebagai media untuk penetasan. Kemudian yang terakhir itu adalah telur. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan telur bebek. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan entah itu telur ayam, telur entok, telur angsa, ataupun telur yang lain yang ada di sekitar teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk di proses pembuatan. Untuk langkah awal proses pembuatan alat penetas telur, yang pertama teman-teman harus ini memasukkan bekas ini ya, kayu, bekas gergaji kayu. Itu teman-teman masukkan di sini ke dalam kardus. Nah, setelah teman-teman masukkan, bentar, ini saya atur dulu. Kemudian diratakan kanan kiri ya, seluruhnya, biar seluruh permukaan kardus itu tertutup. Nah, misalkan tidak ada bekas gergaji kayu, teman-teman juga bisa menggunakan sekam padi, terus bisa juga menggunakan jerami kering ataupun rumput kering, atau juga bisa menggunakan dedaunan kering. Ininya bisa digunakan sebagai alas kardus. Nah, kemudian setelah kita masukkan bekas gergaji kayu,
langsung kita masukkan telurnya. Kita masukkan telur bebeknya. Nah, ini kita tata biar rapi agar dilihat juga enak. Nah, sebenarnya misalkan nggak ditata juga nggak masalah. Yang penting teman-teman telurnya masukkan ke sini semua. Nah, setelah semuanya masuk, lalu botol ini ya, botol bekas air mineral, ini kita bukan promosi ya. Botol bekas air mineral kita potong jadi dua. Kita potong jadi dua. Bentar, saya potong dulu. Sekaligus diisi air. Ya, tadi untuk bahannya kelupaan, jadi harus ada air ya. Nah, ini jadi kayak gini. Jadi dikasih air sampai penuh. Nah, setelah teman-teman isi, itu kita letakkan di pojok kardus. Nah, fungsi air ini adalah untuk menjaga kelembapan yang ada di dalam kardus ataupun kelembapan ruangan. Nah, selama penetasan paling bagus kelembapan itu 55 sampai 60%. Nah, setelah teman-teman masukkan, untuk selanjutnya kita jangan lupa untuk meletakkan termometer. Nah, termometernya kita taruh saja di bagian tengah sini. Agar apa? Agar kita bisa melihat seberapa tinggi suhu yang ada di dalam kardus nanti. Kelihatan ya ini ya. Nah, setelah sudah teman-teman masukkan semua, sekarang tinggal kita pasang lampunya. Kita pasang lampu. Ingat ya, untuk lampunya harus menggunakan lampu bohlam, bukan lampu LED. Kenapa harus lampu bohlam? Karena lampu bohlam itu dia cenderung lebih panas dibandingkan lampu LED. Makanya kalau misalkan teman-teman menggunakan lampu LED, itu otomatis suhu ataupun temperatur dalam kardus itu tidak akan meningkat. Jadi itu juga nggak akan ada efeknya bagi pertumbuhan embrio si telur. Dan juga tadi kelewat, untuk telur itu harus dipilih telur yang fertil. Jadi nggak boleh sembarangan telur kita tetaskan. Kenapa? Telur itu harus fertil. Artinya adalah telur ini itu dibuahi oleh pejantan. Jadi otomatis dia nanti bisa untuk ditetaskan. Kalau seandainya telur ini tidak fertil ataupun tidak dibuahi oleh pejantan, maka otomatis dia tidak akan bisa untuk menetas. Jadi dengan cara apapun, kalau tidak dibuahi, maka dia tidak akan bisa menetas. Nah, nanti misalkan teman-teman ingin beli telur, itu jangan lupa untuk menanyakan ke penjualnya, apakah telur ini itu fertil ataupun tidak. Dan juga tanyakan juga usia telur. Jadi telur itu bisa ditetaskan apabila maksimal 5 hari setelah dikeluarkan ataupun dikeluarkan induknya. Kalau misalkan lebih dari 5 hari belum juga ada pengeraman, itu sudah tidak bisa ditetaskan. Nah, kalau teman-teman masih ragu, mending teman-teman langsung beli di peternak ataupun orang kampung
yang memiliki misalkan ternak ayam atau yang lainnya. Jadi biar lebih pasti bahwa telur ini memang ada pembuahan. Nah, setelah semuanya selesai, langsung kita tutup kardusnya. Lalu kita tata lampunya. Nah, sebelum teman-teman meletakkan lampu, teman-teman harus mengira-ngira. Jadi jarak antara telur dan lampu itu kira-kira 15 sampai 20 cm. Jadi nggak boleh terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Nah, karena ini jumlah telurnya sedikit dan juga lampunya ini kecil, jadi ini 15 cm nggak masalah. Jadi kita taruh jaraknya sekitar 15 cm. Tapi kalau misalkan dengan jumlah yang banyak dan lampu yang banyak pula, itu harus kita kasih jarak yang cukup jauh. Nah, untuk peletakan lampu itu kita tidak boleh sembarangan. Jadi lampunya itu kita letakkan di bagian tengah. Nah, kalau youtuber lain mereka itu meletakkan lampu di bagian samping, misalkan di pojokan sini. Nah, misalkan diletakkan di sini, ini coba kita nyalakan dulu ya. Misalkan kita letakkan di pojok sana. Nah, misalkan seperti ini, otomatis yang bagian sini, telur bagian sini, dia panasnya itu kurang. Karena jaraknya jauh dengan lampu. Maka tidak bisa panas dengan rata. Tapi beda, misalkan kita taruh di pas tengah-tengah sini. Jadi yang sini dapat, yang sini juga dapat. Jadi lampu itu harus diletakkan di bagian tengah. Nah, langsung kita tutup seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kira-kira 6 jam sekali itu telur harus diputar. Jadi sehari 4 kali teman-teman harus memutar telur. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah agar telur itu bisa hangat ataupun bisa dipanasi secara merata. Jadi nanti tekniknya seperti ini. Coba saya dekatkan. Jadi diputar seperti ini. Diputar, ini diputar. Jadi yang bawah dibalik ke yang atas. Semuanya. Setiap 6 jam sekali. Kenapa seperti itu? Ya tadi agar pemanasannya rata. Dan itu juga biasanya dilakukan oleh sang induk. Jadi sang induk itu memang punya kebiasaan setiap beberapa jam sekali telurnya nanti itu diputar menggunakan paruhnya. Kalau teman-teman pernah melihat ayam mengeram, biasanya memang seperti itu. Jadi dia putar telurnya menggunakan paruhnya. Nah, kalau sudah, nanti kita tempatkan kardus ini di tempat yang tidak terlalu banyak gangguan hewan, terutama tikus ya. Itu kadang juga bisa saja merusak aktivitas teman-teman. Nah, mungkin itu dulu untuk tutorial tentang bagaimana cara membuat alat penetas telur. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian agar info ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lain. Itu dulu dari saya. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.